Di open di harga 27 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik langsung aja cek di Balai Lelang Sun nih guys. Oke guys, ini dari tadi unitnya ini banyak banget yang lihat ya, karena memang harganya ini termasuk harga bajong. Pajak masih hidup sampai Juni 2022 besok atas nama PT dan SPH-nya. Nah, kalau yang di sebelahnya nih guys, ini adalah Daihatsu Xenia X juga manual transmission yang kemarin dilelang. Ini tahun 2012 guys. Start stop engine button, dan ini pasti bakal jadi rebutan nih guys. 190 juta rupiah. Masih oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam nih buat teman-teman semua yang lagi ada di channel gue. Oke guys, balik lagi di channel Douzo21, di hashtag atau di konten otomotifnya Douzo21, yaitu Douzo Otomotif. Kali ini kita lagi ada di Balai Lelang Sun dan kita akan coba nge-review unit-unit apa aja yang akan dilelang pada event lelang kali ini dari Balai Lelang Sun. Jangan lupa cek di deskripsi video gue ini, ada informasi tentang websitenya Balai Lelang Sun. Jadi teman-teman bisa langsung mengikuti lelang online-nya dan juga cek jadwal lelang dan unit-unit apa aja yang akan dilelang oleh Balai Lelang Sun pada event lelang berikutnya. Jangan lupa juga follow Instagram dan TikToknya Douzo21 biar teman-teman selalu mendapatkan informasi feeds harian terbaru dari Douzo21. Oke, ada unit-unit apa aja? Ikutin aja terus video ini sampai selesai. Semoga informasinya bisa menjadi informasi yang valid dan juga informasi yang bermanfaat nih untuk teman-teman semua. Oke guys, kita mulai dari unit pertama nih yang akan dilelang pada event lelang berikutnya, mobil 20 jutaan nih. Kita langsung coba screening aja. Di depan kita ini ada Honda Civic Genio 1600 cc manual transmission tahun 93 guys, dengan pajak mati di bulan Mei 2019 kemarin. Eksteriornya nih menurut gua kurang ya, interiornya juga masuk ke kategori C, cuman arah ke D, mesinnya terkategori D nih guys. Di open di harga 27 juta rupiah. Ini pernah ada di lelangan dan akhirnya sekarang dilelang lagi. Kita langsung coba screening aja dulu. Untuk di bagian eksterior nih emang ada kekusam ya, terus bagian velgnya juga sudah kaleng seperti ini. Ground clearance-nya nih agak sedikit pendek, dengan headlampnya sudah agak mengusam seperti ini. Lalu untuk di bagian catnya juga sudah ada beberapa yang pecah-pecah ya. Untuk di bagian ground clearance ini agak cukup rendah, molding sih masih oke. Dan kalau di bagian nut-nutnya sih masih terkategori cukup presisi nih guys. Nah, kalau untuk di bagian kondisi belakangnya sih masih termasuk cukup ya. Stop lamp masih cukup. Mufflernya sudah gantian, sudah ada tambahan towing di bagian belakang. Dan ini ada beberapa bagian cat yang sudah rusak ya, apalagi di bagian bagasi nih. Jadi kondisi rusaknya nih lumayan seperti ini, sudah agak nge-matte banget nih guys warnanya. Nah, di bagian sisi sebelah kirinya nut-nutnya sih masih cukup presisi, dan di bagian pintu-pintunya side moldingnya juga masih oke. Ada beberapa cat yang memang sudah agak-agak kusam aja, tapi ya ini kondisi wajar ya, tahun 93 apa adanya. Dan di bagian atasnya pun juga agak-agak sedikit kusam. Coba kita intip di bagian interiornya nih guys. Oke, kita coba intip nih di bagian interiornya. Ini pernah kita review ya. Ini interiornya dekil tapi masih terkategori C sih menurut gua, butuh di salon aja. Ini di bagian door trimnya sudah agak mengusam warna putih, dan ini juga sudah soft touch ya di zaman tahun 93. Ini butuh di salon lagi. Setir sudah agak kelupas-kelupas seperti ini nih guys. Ini adalah bagian cluster meternya. Nah, ini adalah layout dashboardnya sudah berdebu seperti ini, lama terjemur ya atau lama terdiam. Terus ini adalah di bagian joknya masih trim bawaan pabrik, bludru seperti ini ya. Kondisinya masih oke, plafon juga masih cukup. Jadi untuk di bagian interior ya teman-teman bisa lihat sendiri, ini masih dalam taraf C nih guys. Sudah ada electric mirrornya. Oke guys, buat yang tertarik nih mobil 20 jutaan mungkin akan dibangun kembali, ada di Balai Lelang Sun nih. Di depan kita nih ada Honda Civic Genio 1600 cc manual transmission tahun 93 nih guys. Pajak mati di Mei 2019 kemarin. Eksteriornya masuk ke kategori kurang, interiornya C cuman kusam ya, jadi butuh di salon kembali dan mesinnya terkategori D. Dan ini catatannya AC-nya juga panas ya, dan juga pajaknya nih cukup panjang. Di open di harga 27 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik langsung aja cek di Balai Lelang Sun nih guys. Oke, berikutnya nih ada mobil yang baru masuk nih guys. Di depan kita nih ada Honda HR-V ya, RU1 nih, 1500 cc yang tipe E, CVT otomatis tahun 2018 nih guys, warna merah. Pajak masih hidup sampai Januari besok ya 2022. Atas nama PT di sini, SPH-nya ada, dan eksteriornya masuk ke kategori C, interiornya B, katanya mesinnya terkategori C. Di open di harga 190 juta rupiah. Ini termasuk harga bajong nih guys. Jadi kalau teman-teman tertarik nih langsung cek di Balai Lelang Sun. Kita langsung coba screening
screening aja nih guys. Untuk di bagian eksteriornya nih masih kondisi cukup ya. Untuk masalah headlamp sudah LED dan bagian DRL bawahnya juga masih oke. Garnish chrome masih cukup oke. Velg sudah two tone color dan bawaan dari Hondanya dengan kondisi ban sih kurang lebih udah 40-50%-an. Cat masih cukup presisi, hanya ada beberapa baret-baret pemakaian ya di bagian depan. Lalu untuk nut-nutnya sih masih cukup presisi. Kita coba cek di sisi satunya. Ini adalah kondisi di bagian sebelah kiri dari depan. Nutnya juga masih cukup presisi, elektrikalnya juga masih kondisi B nih guys. Nah ini masih terkategori cukup. Coba kita cek di bagian belakangnya kayak apa nih. Nah ini kondisi belakang HRV sudah defogger pastinya, terus di bagian stop lampnya masih cukup oke, belum ada X laka dan juga bukan X banjir di sini ya. Lalu untuk di belakangnya ada 2 titik sensor parkir bawaan pabrikannya. Ini kondisinya masih cukup oke sih. Coba kita intip di interiornya kayak apa nih guys. Oke, ini adalah di bagian interiornya, kita langsung coba cek di bagian odometernya. Odometernya ini di sekitar 43 ribuan ya. Terus AC-nya sudah full digital seperti ini. Coba kita nyalakan. Oke, AC sih masih dingin ya, sudah pernah gue coba. Lalu head unit sudah monitor double din bawaan dari Hondanya. Ini adalah layout dari dashboardnya guys. Terus di bagian atasnya masih cukup oke. Ini adalah kondisi di bagian jok belakang dan ini adalah jok depannya, masih terbilang cukup oke. Sudah electric parking ya di sini, start stop engine button, dan ini pasti bakal jadi rebutan nih guys. 190 juta rupiah, masih oke. Oke, di bagian setirnya sih masih oke, walaupun agak sedikit menipis ya, tapi masih terkategori cukup sih kalau menurut gua. Oke guys, ini dari tadi unitnya nih banyak banget yang lihat ya, karena memang harganya ini termasuk harga bajong nih guys. Jadi banyak yang ngincer mobil ini. Ini adalah Honda HR-V RU1 ya, atau RU1 1500 cc automatic transmission atau CVT tahun 2018 nih guys. Ini yang tipe E, warna merah dengan pajak masih hidup. Sampai Januari 2022 besok atas nama PT, SPH-nya ada. Eksteriornya kalau gue bilang masih kategori C, interiornya masih B, dan mesinnya terkategori C. Dan ini di open di harga 190 juta rupiah. Nih buat teman-teman yang tertarik nih, buruan langsung cek di Balai Lelang Sun guys. Oke guys, berikutnya nih ada unit yang baru masuk ke pool Balai Lelang Sun. Kemarin sudah dilelang tapi belum nyampe ke sini ya. Kita langsung coba screening aja nih guys. Nah ini di depan kita nih ada Daihatsu Xenia 1300 cc manual transmission yang ini tipe X nih guys, tahun 2014 dengan pajak masih hidup sampai Juni 2022 besok atas nama PT, dan SPH-nya ada. Eksteriornya katanya masuk ke kategori C, interior C mesin C, dan ini di open di harga 83 juta rupiah nih guys. Nah ini juga tadi banyak yang ngecek unit ini, dan ini beberapa juga lagi ngecek nih guys. Dan kita coba langsung screening aja, mumpung lagi dicek, kita sekalian cek di bagian interior. Nah ini adalah di bagian eksteriornya, headlamp masih oke, belum ada fog lamp di unit ini. Velgnya yang pasti kaleng ya, ini bawaan dari pabrikannya dengan kondisi bannya kurang lebih masih sekitar 50-60%. Ada yang masih dengan tutup dop plastiknya Toyota, ada yang juga sudah enggak. Nah ini catnya juga masih cukup presisi. Kalau kita lihat nih, untuk bagian nut-nutnya sih masih terkategori cukup presisi nih guys. Belum ada cat yang terlalu belang ya kalau menurut gua, dan kondisi sih masih cukup apik. Ini juga dop plastiknya agak-agak belang nih guys. Lalu kita coba ke bagian belakang, kondisi sih masih cukup oke. Nah ini adalah kondisi di bagian belakang, jok lengkap 7-seater dengan masih disarungkan, nggak ada X laka ataupun X banjir di sini nih. Kondisinya masih terkategori cukup aman, dan ini X operasional dari PT tapi sih masih terbilang cukup apik ya kalau menurut gua. Hanya kaca film aja ini yang teman-teman perlu ganti nih kalau emang misalnya tertarik dengan unit ini nih. Nah ini adalah sisi bagian sebelah kirinya, nut-nutnya masih terkategori cukup presisi, dan juga ini terbilang catnya masih oke ya. Kita langsung coba intip nih di bagian interior dari kondisi tengahnya nih. Nah ini di bagian armrestnya sudah pasti semuanya di door trim ini kusam ya, keseluruhan nih guys. Kusam, sudah power window. Ini adalah layout dari dashboardnya. Ini AC masih dingin nih guys. Nah ini adalah kondisi di bagian odometer ya. Kalau misalnya teman-teman lihat, ini odometernya sekitar 160 ribuan nih guys. Sudah double blower ya, ini juga kondisi double blowernya dingin nih guys. Joknya nih, sarungnya sudah ada beberapa yang sobek-sobek, tapi ini kayaknya butuh di salon kembali nih. Tapi overall sih kondisinya sih masih cukup oke nih guys. Nah ini nih, ada unit yang baru masuk di pool Balai Lelang Sun. Ini adalah Daihatsu Xenia tipe X ya, manual transmission tahun 2014 nih guys. Ini juga jadi beberapa inceran orang-orang nih kayaknya, banyak yang ngecek soalnya. Dengan pajak masih hidup sampai bulan Juni 2022 besok atas nama PT nih guys. SPH-nya ada, eksteriornya katanya C, interior C mesin C. Dan ini di open di harga 83 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik nih, buruan langsung cek di Balai Lelang Sun guys.
Nah, kalau yang di sebelahnya nih guys, ini adalah Daihatsu Xenia X juga manual transmission yang kemarin dilelang. Ini tahun 2012 guys. Dengan pajak mati di September 2022 besok, atas nama PT, SPH-nya ada, eksteriornya katanya C, interior C mesin C, akinya aja yang soak, dan ini masih di open di 77 juta rupiah. Nih lagi banyak yang ngecek nih guys. Nah, ini kondisinya kalau kita cek, akinya memang soak harus di jumper, eksteriornya nih masih kategori C ya, interior C, mesin juga kategori C. Kita langsung intip sedikit di bagian mesinnya, belum ada X laka ataupun X banjir, masih cukup jos nih. AC masih dingin, untuk di bagian headlamp masih cukup ya. Velg nih masih kaleng nih guys, bawaan dari pabrikannya. Kondisi ban kurang lebih 50-60%-an. Nah, ini adalah kondisi di bagian nut-nutnya masih terkategori cukup presisi, masih aman. Nah, kalau kita cek di bagian catnya nih masih aman-aman aja. Sedikit lagi kita cek di bagian interior nih, ada kekurangan sedikit di bagian setir, sudah dilakban seperti ini, agak sedikit bau abu rokok ya. Odometernya di 180 ribuan. Nah, ini kondisi di bagian layout dashboard, joknya sih masih aman. Nah, ini AC masih dingin nih, ini kondisi di bagian belakang. Kalau untuk di bagian sealernya ini ada sedikit kondisi yang bengkok dan kayaknya nih X-repaint ya. Nah, ini mesti dicek lagi kalau untuk di bagian tulangan belakangnya sih. Nah, ini juga kondisinya apa adanya, jadi teman-teman juga harus ngecek lagi ya. Ini juga banyak banget yang ngecek unitnya. Terus pas ini unitnya dinyalain sih ada keluar asap ya di bagian belakang. Jadi ini bagian mesin ini harus dicek lagi nih biar aman-aman aja. Jadi teman-teman bisa langsung estimasi sendiri. Ini bagian nut-nutnya sebelah kirinya ini masih terkategori cukup aman sih guys. Tapi di bagian mesin nih sudah asap, walaupun mesinnya masih cukup mulus ya. Nah, untuk di belakang nih sudah kita cek, sudah gua cek secara detail. Jadi ternyata di bagian belakang nih bekas ada nabrak ya. Jadi tulangannya nih sama bekas backdoornya X-repair. Jadi bekas di repair, terus kondisi di bagian fender, quarter belakang dan juga di bagian bumper belakang sebelah kanan nih agak sedikit belang dan bekas repair nih guys. Nah, ini adalah kondisi yang tadi gua pantau sekilas ya, sama di bagian mesin knalpot sudah sedikit berasap. Oke nih buat teman-teman di depan kita nih, kalau teman-teman tertarik ada Daihatsu Xenia tipe X ya, manual transmission tahun 2012 dengan pajak masih hidup sampai bulan September 2022 besok atas nama PT, SPH-nya ada, eksteriornya masuk ke kategori C, cuman ada rekondisi yang tadi gue bilang di bagian belakang. Interior masih terkategori C, mesin terkategori di C ya, cuman mesinnya agak sedikit berasap, jadi teman-teman harus ngecek lagi. Di open di harga 77 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik, langsung aja cek di balai lelang Sun guys. Ini dari kemarin masih unsold dan sekarang sudah turun harga, lumayan turun 5 juta nih guys. Di depan kita nih ada Honda City GD8 IDSI tahun 2004 dan ini automatic transmission dengan pajak mati di Mei 2018 kemarin, jadi salah satu PR nih. Eksterior masuk ke kategori C arah ke D, interior C arah ke D, mesinnya C arah ke D nih guys. Dari 45 juta sekarang di open di harga 40 juta rupiah, dan ini kalau memang teman-teman estimasinya masuk, kita langsung coba sedikit aja screening untuk mengingat lagi nih guys. Untuk di bagian eksterior ini kondisinya memang sudah agak kusam tapi masih kategorinya arah C arah ke D ya. Dengan kondisi velg sudah gantian, bannya ini oplosan ya rata-rata di 20 mungkin atau 10% sampai ke 40%-an. Headlamp sih masih oke. Ini adalah generasi awal dari Honda City. Ini ada beberapa cat yang sudah rusak. Terus di bagian catnya ini ada beberapa yang juga sudah kusam-kusam, tapi masih presisi untuk di bagian nut-nutnya nih guys. Nah, kalau kita cek di sisi bagian belakangnya, stop lamp sih masih oke, masih polosan, belum ada sensor parkir di bagian belakang. Emblem-emblemnya juga sudah nggak ada ya, IDSI ataupun City-nya. Di belakang sudah defogger nih untuk kaca belakangnya. Lalu untuk di bagian sisi sebelah kiri dari belakangnya, ini ada yang agak ngegap nih di bagian quarter sama bumper belakang sebelah kiri. Ini bekas prepare ya, dan ini juga ada bekas sealant-nya. Dan agak sedikit kusam nih sampai ke bagian fender depan sebelah kiri nih guys. Jadi ini ada bekas cat ulang dan kondisinya sih ya apa ada ya seperti ini nih guys. Nah, ini adalah di bagian kondisi interior. Kondisinya sih masih terkategori C ya, cuman di sini karena agak kurangnya nggak ada head unitnya guys. Lalu untuk di bagian jok masih trim bawaan pabrik, agak sedikit kusam. Plafon pun juga sama, door trim pun juga agak sedikit kusam. Untuk di bagian setir udah agak sedikit menipis. Di bagian dashboard sih masih cukup, dan ini kondisinya sih C arah ke D ya. Jadi kalau teman-teman tertarik langsung cek aja dulu unitnya, karena unitnya dilelang apa adanya. Nah, ini nih guys, buat teman-teman yang tertarik, udah turun harga. Di depan kita nih ada Honda City GD8 1500cc IDSI automatic transmission tahun 2004.
Dengan sayang pajak mati di bulan Mei 2018 kemarin, BPKB-nya 15 hari kerja kurang lebih. Eksteriornya arah ke kurang ya, interiornya juga kurang karena nggak ada head unitnya. Mesinnya juga terkategori C arah ke D, butuh di maintain lagi nih guys. Di open dari 45 sekarang sudah turun jadi 40 juta. Jadi teman-teman dari 40 juta ini sudah bisa berkesempatan mendapatkan unit mobil dari Balai Lelang Sun. Buat yang tertarik buruan langsung cek di Balai Lelang Sun guys. Oke, berikutnya ini juga pernah kita review dan sudah turun harga nih, lumayan 5 juta juga turunnya. Ini adalah Datsun Go Pancha T 1200 cc manual transmission tahun 2016 dengan pajak mati di Mei 2020 kemarin. Eksteriornya ini sudah rekondisi semua ya, eksteriornya C cuman rekondisi, jadi teman-teman harus ingat lagi, interiornya C juga sudah rekondisi, bagian airbagnya modulnya sudah terbuka, di setirnya juga sudah pecah, mesinnya terkategori C, dan ini di open sekarang di harga 45 juta rupiah. Kita sedikit screening aja. Ini di bagian depannya sudah rekondisi ya, jadi kalau teman-teman lihat tulangannya sudah agak bengkok, fender kiri kanannya, bagian depan lah sama ke bagian tengah mobilnya ke belakang, catnya udah agak beda, velg juga sudah gantian, kondisi bannya kurang lebih 30-40%. Headlamp sih masih oke ya, karena mungkin headlampnya sudah gantian di sini, terus di bagian depannya sudah di repair lagi. Nah ini ke tengah nut-nutnya masih cukup presisi. Nah ini adalah di bagian kekurangan di interior, modul airbag sudah nggak ada, terus bagian setir untuk airbagnya sudah pecah, sudah kebuka. Nah interior sisanya sih masih cukup oke, dan ini kondisinya sudah full rekondisi. Nah untuk interior sih sebenarnya kalau misalnya kita nggak ngeliat dari X-Laka-nya, ini kondisinya masih cukup baik sih kalau menurut gua. Hanya saja ini bagian setirnya kalau udah diganti mungkin nggak kelihatan X-Laka nih guys. Lanjut nih guys, kita cek di sisi belakangnya. Ini kondisi bagian belakang, stop lamp sih masih oke, 2 titik sensor parkir, catnya udah agak sedikit mengusam, spoiler masih ada, nggak ada wiper ya di tipe ini, dan ini ya masih oke lah kalau untuk di kondisi belakangnya. Sisi kirinya juga masih terkategori oke yang untuk di kondisi bagian belakangnya, nut-nutnya masih cukup presisi. Nah ini teman-teman bisa lihat ya, fender depan sebelah kirinya sama pintunya, panelnya nih beda nih, belang nih, karena emang rekondisinya ketahuan banget ya. Nah ini nih buat teman-teman yang tertarik nih, sudah turun harga. Ini adalah mobil 40 jutaan sekarang. Ini adalah Datsun Go Pancha T 1200 cc manual transmission tahun 2016 dengan pajak mati di Mei 2020 kemarin. Eksteriornya rekondisi ya, kalau gue bilang interiornya juga rekondisi. Mesinnya katanya terkategori di C. Di open sekarang di 45 juta rupiah. Bagi teman-teman yang tertarik langsung cek unitnya dulu sebelum ikut lelangnya di Balai Lelang Sun guys. Oke guys, mungkin sekian aja nih untuk informasi yang bisa gue berikan dari Balai Lelang Sun pada sore hari ini. Semoga informasinya bisa menjadi informasi yang valid dan juga bermanfaat nih untuk teman-teman semua. Jangan lupa dicek di deskripsi video gue ini, ada informasi tentang websitenya dari Balai Lelang Sun, biar teman-teman bisa mendapatkan jadwal fix untuk lelangnya dari Balai Lelang Sun dan unit yang akan dilelang oleh Balai Lelang Sun pada event lelang berikutnya. Jangan lupa juga follow Instagram dan TikToknya Dozo21 biar teman-teman selalu mendapatkan informasi feeds harian terbaru dari Dozo21. Akhir kata, jangan lupa di like dan di share sebanyak-banyaknya. Support terus nih video gue ini dengan cara mensubscribe-nya. Gue Dozo21 signing off, gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye.